Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Jadi sekarang saya coba kembali untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru tutorial tentang cara kita membuat soal di Google Formulir dengan baik. Ya, jadi kita harus buat soal itu dengan beberapa bagian-bagian yang merupakan struktur dari soal. Ya, kita lihat contoh soal ini, contoh soal yang sudah saya buat ya. Nah, ini soal yang saya buat. Kalau Bapak Ibu Guru lihat ini ada kop dari instansi, yaitu sekolah kita ya. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, section. Nanti kalau di Bapak Ibu Guru buat bagian section namanya. Jadi bagian ini adalah bagian yang kedua. Ini kita sebut dia identitas soal. Isinya adalah mata pelajaran, kelas, waktu, ada juga petunjuk. Nah, kemudian yang ketiga, ini section 2 ya, dari 3. Ini identitas siswa dan password. Ya, ini kita masukkan. Kenapa kita pakai drop down? Ini untuk menghindari kesalahan siswa untuk menulis namanya. Oke. Nah, lalu setelah nama nanti akan ada kelas ya. Ini juga drop down kita pakai ya, bukan multiple choice. Nah, lalu ada password. Ya. Nah, kalau kita tidak membuat bagian-bagian dari Google Form ini, maka kita tidak bisa membuat password. Bisa kita buat, tapi dia tidak akan berfungsi nanti ketika dibuka. Jadi tanpa memasukkan password pun nanti anak-anak bisa menjawab soal itu. Nah, yang ketiga baru adalah section ketiga, bagian ketiga. Ini baru naskah soalnya. Kita buat seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuatnya? Ayo kita lihat ke sini. Kita lihat ke sini Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi, ini ada kopnya, ada section kedua saat itu adalah identitas soal, section 2 atau bagian kedua adalah identitas siswa dan password, dan yang ketiga adalah naskah soal. Nah, perhatikan ke sini, ini saya buka sekarang, ini form yang masih kosong, Bapak Ibu ya, form masih kosong. Nah, kalau kita mau menaruhkan kop identitas, kita harus membuat dulu dalam bentuk PNG atau gambar ya. Bisa kita melalui ini ya Bapak Ibu ya nih. Bisa kita melalui customize theme. Kalau saya besarkan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya besarkan. Kita bisa melalui customize theme. Lalu kita pilih gambar yang kita buat kopnya nanti ya. Kalau mau pakai yang sudah ada, bisa pakai yang sudah ada seperti di sini ya. Kalau sudah ada di laptop, kita tinggal browse dia di laptop, kita upload dari laptop seperti ini. Kita tunggu dulu ini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya, saya sudah nyimpen instansi sekolah kita ini. Tinggal saya klik saja ini ya, lalu saya open, lalu saya tunggu sebentar. Oke, nah sudah. Ini kalau sudah berarti ini adalah yang akan ditampilkan garis-garis ini, batas-batasnya. Tinggal kita klik done. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini sudah muncul kop identitas sekolah kita. Nah, sekarang baru ini kita buat, Bapak Ibu ya, ini kita buat adalah soal. Berarti ini adalah identitas soal ya. Soal PTS 2. Misalnya ini saya buat bahasa Inggris. Nah, lalu ini kan ada deskripsi. Jadi deskripsi ini kita pakai untuk menulis petunjuk dari soal itu ya. Nah, sekarang saya copy saja di sini. Misalkan ini yang saya maksud Bapak Ibu. Nah, ini saya copy saja. Seperti ini. Oke, ini di copy, lalu kembali ke sini. Nah, kita pastikan dia di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, dia akan seperti ini. Ada mata pelajaran, kelas, waktu, petunjuk, dan lain-lain. Nah, ini adalah sectionnya ya. Nah, sekarang kita buat lagi untuk section yang berikutnya.
ini kita pakai ini untuk mengklik bagian, Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi ini untuk bagian yang pertama. Kita klik yang ini. Nah, sekarang bagian yang kedua tadi itu adalah apa itu? Identitas siswa ya. Nah, di sini kita klik identitas. Identitas siswa dan password ya. Nah, ini bisa kita tulis dia. Isilah identitas kamu dengan benar, oke? Tanda seru. Nah, baru di sini kita tulis nama, Bapak Ibu ya, tulis nama. Nah, saya ulangi, untuk menghindari kesalahan siswa kita pakai menu drop down saja ya. Nah, ini kita klik ini, kita pilih drop down ya. Drop down tentunya dia akan turun ke bawah, scroll ke bawah. Nah, dia akan seperti ini. Nah, lalu kita ambil nama siswa itu di mana. Ya, kalau ini saya ambil dari yang sudah ada. Bisa Bapak Ibu copy juga dari Word misalkan kan. Ini kalau saya ambil dari sini. Sudah saya buat. Sebentar Bapak Ibu. Ini ada, nah, nama siswa kelas 9 ya. Nah, siswa kelas 9 kita coba pelan-pelan. Kita tunggu. Ya, karena ini kita memakai kuota ya. Nah, ini kalau sudah begini tinggal di copy saja Bapak Ibu. Di copy sampai selesai. Nah, begitu ya. Kita copy lalu kita buka lagi yang kita buat tadi. Sorry, ini sudah kita copy. Kita buka yang tadi. Nah, ini kan nama ini. Jadi ini kita tulis ini. Nama siswa. Nah, ini diklik saja di sini lalu di paste, klik kiri di sini. Maka dia sudah seperti ini ya. Ini di require dia ya, wajib diisi. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita akan membuat nama kemudian kelas ya. Kalau kita nambah isian, kita mengklik yang plus ya. Plus ini kita ganti dengan drop down juga. Ya. Berarti ini adalah kelas. Nah, ini diisi dengan, kalau kelas saya kelas 9A ya. Lalu kelas 9B. Dan yang ketiga adalah 9C ya. Nah, ini juga wajib diisi. Silakan di require ya. Ini di require. Nah, berikutnya adalah kita akan memasukkan password di section yang kedua, di bagian yang kedua ini. Kita masukkan password. Nah, kita tetap memakai plus ini ya, add questions, tambah pertanyaan. Berarti di sini adalah password atau token ya. Nah, kita pakai short answer juga. Nah, perhatikan di sini ya Pak Ibu ya. Perhatikan di sebelah ini, sebelah bawah kanan ini. Ini ada tanda titik 3, itu diklik Pak Ibu ya. Kemudian ada response validations, ini kita klik. Nah, validasi respon. Nah, apakah nanti passwordnya berbentuk nomor, berbentuk tag, panjang, regular expression. Nah, nanti kalau ini kita memakai password yang berbeda-beda. Tetapi untuk sementara kita pakai tag saja dulu ya. Nah, tag ini kita pakai contain, tetap berisi artinya. Nah, teksnya apa? Kan kita buat password dengan S-nya besar ya, SMPN5. Misal ini ya. SMPN5. Oke, misal ya. Lalu kini kita pakai teks ya, karena kita pakai teks. Kita buat misalkan di sini kita buat misalkan saya buat SMP5. Nah, kan kita pakai teks kan, SMP5 ya passwordnya.
Lalu di sini custom error tag, artinya kalau dia salah masukkan password nanti akan muncul tulisan, maaf, password Anda salah, silahkan ulangi. Oke, nah ini di required. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian ketiga ya. Kita klik yang ini, naskah soal. Baru di sini kita tulis naskah atau soal bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini bisa kita isi dengan jawablah soal berikut ini dengan baik, misalnya. Nah, ini kan bagian ketiga ya. Nah, baru kita tambah soalnya pakai ini ya. Nah, pakai ini. Kita buat soal di sini, misal kayak soal saya ya, yang di sini, misalkan kalau soal saya, Bapak Ibu, ya biasalah soal, misalkan ini soal ya. Ini soal, saya ambil nanti Bapak Ibu ketik saja. Saya ini soal seperti itu ya. Kemudian jawabannya ini saya ditulis jawabannya apa jawabannya ya. Kemudian yang ditambah jawabannya apa, kemudian ditambah jawabannya apa ya. Ini kan contoh aja Bu ya. Nah, begitu seterusnya. Ini di required. Nah, ini kan skornya belum muncul Bapak Ibu di bawah. Karena apa? Karena kita belum setting dia. Nyetingnya gimana ini nyetingnya? Nyetingnya di sini Bapak Ibu ya. Ini tidak usah dihilangkan centangannya. Lalu kita ambil quiz. Lalu kita make this quiz, kita aktifkan. Oke, di save ya. Nah, di save. Nah, ini soal kita kan. Ini dia belum punya judul ya. Nanti klik saja ini. Nah, itu judulnya ya. Nah, sehingga kalau dia punya bagian, kalau kita preview dia akan seperti ini. Nah, jadi yang muncul adalah bagiannya, kemudian di next. Kemudian di next. Nah, ini tinggal dipilih sama siswa, misalkan Adi Sabri namanya, kemudian kelasnya 9A misalkan, lalu passwordnya tadi, kalau kita pakai password yang salah misalkan, seperti ini, kalau kita next, maka dia ketulis di sini adalah maaf, password Anda salah. Berarti kita harus isi password yang benar. Jadi passwordnya kan SMPN 5, kan begitu ya. Lalu kita next. Sebentar. Jadi kita harus back. Ya. Ini kita next. Adi Sabri, kelas, password SMPN 5 ya. Kita next. SMP 5 bukan SMP. Oke, nah seperti itu ya. Nah, baru dia akan muncul soalnya. Baru nanti di submit. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini silakan dibuat soalnya dengan baik. Jangan lupa untuk membuat bagian-bagian dari soal itu. Kalau udah dibuat bagian-bagiannya, nanti dia tidak akan bisa kita membuat password. Oke. Nah, jadi ingat bagiannya adalah seperti ini. Saya ulangi. Bagiannya adalah oke, sebentar. Ini laptopnya error. Nah, ini bagiannya ada copy identitas. Kalau enggak punya, enggak usah ya. Mulai dari bagian yang pertama, soal dan petunjuknya. Ada identitas dan password. Kemudian naskah soal dan seterusnya. Kalau Pak Ibu sudah terlanjur membuat tanpa password, enggak apa-apa. Link kan sudah dikirim. Silakan diedit kembali. Link tidak usah dikirim, nanti otomatis dia akan berubah pada link yang sudah terkirim. Oke. Nah, jadi sampai di sini ya Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.